Nama saya Kiki Rindi Linggara-Arum dari PGMIB akan mempresentasikan yaitu Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Istilah ilmiah paradigma berkembang dalam berbagai kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan, misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang lainnya. Selanjutnya, ilmu pengetahuan. Menurut Junaid Yusuf, ilmu pengetahuan dibagi menjadi tiga, yaitu produk, proses, dan masyarakat. Produk artinya ilmu pengetahuan itu telah diakui kebenarannya oleh para ilmuwan. Selanjutnya proses. Proses yaitu masyarakat, manusia memperoleh ilmu pengetahuan itu, berproses menemukan ilmu pengetahuan tersebut. Selanjutnya ketiga, bermasyarakat. Maksudnya tindak tanduknya itu sesuai dengan masyarakat, sesuai dengan kaidah dalam masyarakat. Selanjutnya teknologi. Teknologi merupakan perkembangan teknologi itu sesuai perkembangan teknologi, perkembangan sebuah kecanggihan dalam masyarakat saat ini, perkembangan berbagai bidang. Contohnya, perkembangan seperti HP merupakan sebuah perkembangan teknologi. Selanjutnya, ilmu pengetahuan sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi. Latar belakang dari ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, latar belakang dari jurnal saya yaitu pada dasarnya pembangunan nasional seperti pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengapa harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Karena Pancasila itu sebuah identitas bangsa. Nilai-nilainya itu terkandung dalam masyarakat Indonesia dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu tujuan dari jurnal saya yaitu meningkatkan harkat dan martabat manusia, karena dengan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia itu akan memperoleh sebuah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat berkembang menjadi lebih baik dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian ini menurut Kailan bahwa sila Pancasila itu memiliki sistem etika dan pembangunan iptek, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan, mempertimbangkan antara irasional dan rasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini, iptek tidak hanya mementingkan atau memikirkan temuan, dibuktikan, diciptakan, tapi juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Maksudnya itu apakah ilmu pengetahuan itu bermanfaat atau tidak untuk orang lain, dan mempertimbangkan apakah dampak dari ilmu yang ditemukan. Selanjutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia, sehingga harus sesuai dengan nilai-nilai norma Pancasila, yaitu beradab, bermoral, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, hakikat dari tujuannya demi kesejahteraan umat manusia.
harus diabadikan dan meningkatkan harkat serta martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong. Yang selanjutnya yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme itu dari sumbangan iptek. Dengan iptek itu harus mempersatukan dan kesatuan harus terpelihara. Maksudnya itu walaupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia itu sudah berkembang, sudah baik, tetapi harus tidak memecah belahkan, harus mementingkan persatuan, mempersatukan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Contohnya mempersatukan seperti adanya teknologi seperti ini itu tidak harus membedakan antara masyarakat Jawa dan masyarakat lainnya. Contohnya itu kan perkembangan teknologinya itu di Jawa itu sudah berkembang pesat, dan sedangkan teknologi di sebelah Indonesia itu kan belum, masih terbelakang, sehingga itu kita itu jangan mengolok-olok itu negara daerahnya itu keterbelakangan. Kita itu tuh harus mementingkan persatuan dan kesatuan. Kita itu sama, maka kita itu harus mendukung dan jangan mengolok-olok antara daerah-daerah lain, dan kita itu harus menjaga persatuan dan kesatuan antar daerah lainnya. Selanjutnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Maksudnya itu ilmuwan harus mengembangkan ipteknya itu harus bebas, harus saling menghormati, saling menghargai antara kritik, saran, dan lain sebagainya, menerimanya, sehingga itu sebagai masukan apakah kekurangan dari ilmu tersebut dapat menjadikan sebuah pemberian sebuah kritik dan saran itu memberikan dukungan kepada para ilmuwan bahwa ini seperti ini, kurang seperti ini, begitu. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu seperti keseimbangan keadilan hubungan antara dirinya, manusia dengan yang lain, dan manusia dengan Tuhannya serta lingkungan. Itu tadi hasil penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila itu sebagai paradigma pembangunan nasional itu harus sesuai dengan konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan harus berdasarkan hakikat nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu untuk mewujudkan manusia sejahtera dan peningkatan harkat serta martabat dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Serta Pancasila memberikan dasar nilai-nilai pengetahuan iptek dari kesejahteraan hidup manusia. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.